Oke, baik siswa-siswa Bapak dan siapa saja yang sedang belajar listrik statis. Kali ini kita coba bahas contoh soal lainnya dari kasus listrik statis. Oke, di sini kita coba ambil yang nomor 2. Ini masih terkait dengan listrik statis. Di sini dikatakan sebuah partikel bermuatan sebesar 2 kali 10 pangkat min 6. Dari keadaan diam mulai bergerak karena pengaruh medan listrik homogen yang kuat. Medannya ini E ya, ini Q, ini E simbolnya 50 Newton per kolom. Besar gaya listrik yang dialami partikel adalah, jadi yang ditanya di sini adalah besar gaya listrik. Kita bisa langsung masuk ke rumusnya, di mana gaya adalah untuk kasus partikel bermuatan, gaya kolomnya adalah F sama dengan Q kali E. Jadi muatannya dikali medan listriknya. Tadi di soal muatannya 2 kali 10 pangkat min 6, tinggal dikali medannya, gampang sekali. Jadi di sini 2 kali 50 itu 100. Ya kan? 2 dikali 50 100. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6, itu jawabannya adalah 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita coba bahas yang ini. Di sini dikatakan untuk memindahkan muatan positif 100 mikrokolom dari titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik yang potensialnya 60 volt dibutuhkan usaha sebesar titik-titik joule. Jadi di sini ditanyakan adalah usaha untuk memindahkan sebuah muatan ya dari titik yang rendah potensialnya ke yang tinggi. Oke, kita langsung cek rumusnya ya. Ya, ini dia rumusnya, gampang sekali. Usaha adalah Q kali selisih potensial yang dimaksudkan ya. Jadi di mana di soal tadi ada nilainya mikro ya. Kemudian dirubah ke kolom jadi 10 pangkat min 4. Jadi 100 mikrokolom ini harus dirubah dulu ke kolom ya, di mana mikro ini nilainya adalah 10 pangkat min 6 nilainya. Di sini 100 berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6 itu nilainya 10 pangkat min 4. Sehingga di sini nilainya 10 pangkat min 4 nilai Q-nya tadi. Kemudian perubahan potensialnya dari 10 ke 60. Jadi kalau delta V ini maksudnya adalah selisih, makanya yang besar di depan ya. 60 kurang 10, 50. 50 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, atau langsung diuraikan menjadi 0,005 joule. Sebegitulah nilai usaha yang diperlukan untuk memindahkannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita masuk ke soal konduktor ya, yang ini, di mana seperti di gambar ini terdapat 3 buah kapasitor. Sorry ya, ini tentang kapasitor yang kapasitasnya sama besar, yaitu 2 kolom, dirangkai seperti gambar. Jadi ini campuran rangkaiannya antara paralel dan seri ya. Jadi kita selesaikan dulu yang paralel, kemudian hasilnya kita serikan dengan ini. Ya, karena yang ditanya adalah besar kapasitas antara titik A dan B. Seperti itu. Jadi cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Ya, di mana tadi masing-masing 2 kolom ya, 2 kolom, dan ini kita paralelkan.
Kalau dia kapasitor diparalelkan, itu tinggal ditambahkan saja, ya. Berbeda dengan nanti rangkaian resistor. Kalau paralel pakai rumus seper-seper, ya. Nah, kalau di kapasitor yang paralel langsung ditambahkan saja 2C, 2 kolom tambah 2 kolom, ini 4 kolom. Berarti ada seri antara 2 kolom dengan 4 kolom. Maka kita menggunakan rumus 1 per C seri atau 1 per CAB sama dengan 1 per C yang pertama per 2C tambah 1 per 4C, gabungan yang ini tadi. Maka kita samakan penyebutnya. Kita bisa menggunakan 4C, kemudian 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Jadi ada 2 untuk yang pertama. Kemudian 4C dibagi 4C, 1. 1 dikali 1, 1. Jadi 2 ditambah 1, hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah setelah dikali silang, CAB adalah 4 per 3C. Seperti itu cara menghitungnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 2 buah kapasitor masing-masing C1 15 mikrofarad di sini ya. Kemudian C2 30 mikrofarad di sini. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Jadi ini susunannya adalah seri. Besar energi listrik yang tersimpan dalam rangkaian tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah besar energi listrik yang tersimpan dalam rangkaian. Mari kita jawab. Untuk menghitung besar energi listrik itu digunakan rumus energi sama dengan usaha ya. 1 per 2C kali V kuadrat ya. Jadi kita tegangannya ada di soal tadi, nilainya 6 volt, kemudian C-nya kita harus serikan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C yang pertama ditambah 1 per C yang kedua, di mana tadi nilainya 15 mikrofarad. Mikrofarad itu karena setara kita bisa coret ya. Jadi kita ambil 15-nya saja, kemudian ditambah 1 per C yang kedua tadi ya, 30 mikrofarad. Jadi ini kita samakan penyebut, 30 bisa ya, 30 per 15 2, 2 kali 1 2. Jadi 2 yang pertama 2, kemudian 30 per 31, 1 kali 1 1, jadi 2 tambah 1 3. Kemudian kita kali silang, hasilnya adalah C-nya itu adalah 10 mikrofarad. Kolom di sini. Ya, 10 mikrofarad. Nah, energi listriknya tadi kita sudah dapatkan nilai C. Langsung saja kita masukkan 1 per 2 dikali 10. Mikro itu kan mewakili 10 pangkat min 6. Jadi kita buatkan 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kuadrat. Jadi hasilnya adalah, ini 36 ya, 36 dikali setengah itu 18. Kemudian 10 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya adalah 18 kali 10 pangkat min 5 Joule. Nah, selanjutnya ini adalah soal-soal yang sering muncul. Sering sekali muncul di ujian-ujian seperti ini ya. Ada 2 buah muatan. Ada 2 buah muatan. Ini muatannya tidak sejenis. Yang satu positif, yang satu negatif ya. Negatif. 2 muatan P dan Q masing-masing, ini 1 mikrokolom dan ini 4 mikrokolom. Terpisah sejauh 9 cm, terpisah sejauh 9 cm. Letak medan listrik sama dengan 0 adalah di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di luarnya? Apakah di luarnya? Mari kita jawab. Nah, ada aturan yang kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal muatan seperti ini, di mana medan listrik sama dengan 0 oleh 2 muatan tidak sejenis. Ini kan tadi 1 positif, 1 negatif, berarti tidak sejenis. Itu di luar di antara keduanya, di dekat yang nilainya kecil.
berlaku harga mutlak ya. 1 sama 4 lebih kecil 1, berarti dia di luar sini gitu. Bukan di luar sini, dekat yang kecil gitu ya. Katakanlah dia di sini, tapi kita belum tahu jaraknya berapa. Ini yang ditanya. Kalau muatannya sejenis, ini kan tidak sejenis. Kalau sejenis, dia di dalam sini. Nah, nanti satu soal lagi kita coba yang sejenis. Ini kan tidak sejenis, maka di luar. Maka kita simbolkan saja. Ini nilainya belum diketahui adalah X. Ini nilainya sudah diketahui, ini 9 cm ya. Letak X yang memenuhi. Jadi persamaannya itu K per R kuadrat, ini yang positif P ya. Kemudian K yang satunya lagi per R kuadrat gitu. Nah, ini langsung bisa kita isikan atau bisa kita coret dulu. K ini sama nilainya, kita coret saja ya kan. Baru Q yang positif ini nilainya 1. Kemudian Q yang negatif ini nilainya 4. Ini 4 per jaraknya dikuadratin. Ini kan jaraknya tadi X, maka kita buat X kuadrat. Dan ini jaraknya adalah, dia jaraknya hitungnya dari sini ke sini, itu yang pertama. Satu lagi dari sini sampai sini. Ini titik P, ini titik Q. Makanya di sini simbolnya P sama Q ya. Berarti ini jaraknya adalah X ditambah 9. Jadi atau 9 ditambah X dikuadratkan. Dan ini soalnya memang selalu diambil yang bisa disederhanakan. Jadi semuanya diakarkan, ini diakarkan. Akar 1 1, akar 4 2, akar X kuadrat X. Akar 9 tambah X kuadrat, hilang kuadratnya, 9 tambah X. Maka kita bisa langsung kali silang ya. Yang ini dikali silang, 9 tambah X kali 1, 9 tambah X sama dengan 2X. Ini dikalikan 2X. Jadi ini pindah ke sini, ini positif, pindah sebelah sama dengan jadi negatif. 2X kurang X berarti tinggal X, 1X ya. Jadi X sama dengan 9. Jadi jaraknya adalah 9 cm. Yuk kita cek soal yang sejenis ya. Ini sudah selesai. Jawabannya adalah 9 cm di kiri titik P. Oke, baik. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik. Ini dia, yang A 20 mikrokulum dan yang B 45 mikrokulum, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di titik C sama dengan 0 dan dia berada di tengahnya, karena ini sejenis ya, maka letak C dari A adalah berapa sentimeter dari titik A. Nah, seperti ini. Kuat medan listrik 0 oleh dua muatan sejenis sama jenis, letaknya di antara dua muatan dan selalu lebih mendekat yang muatan kecil. Jadi yang kecil itu adalah yang 20 ya, dibandingkan dengan yang satunya lagi ya. Dari pilihan A, B, C, D adalah keempatnya lebih mendekat ke muatan kecil. Jadi harus menggunakan perhitungan ya. Nah, coba tadi di soal terpisah sejauh 15 cm seperti itu. Dan yang C itu lebih dekat ke sini. Jadi ini jaraknya X dan sisanya adalah 15 dikurang X seperti itu. Jadi yang pertama kita menggunakan jarak C ke A, yang kedua adalah jarak C ke B seperti itu. Nah, coba kita masukkan ke rumus ya. Coba kita masukkan ke rumus sama seperti yang sebelumnya. Ya, langsung ke sini. Dimana ini adalah Q yang pertama, ini adalah Q yang kedua. Kemudian ini di bawah jaraknya dikuadratkan. Kemudian ini 15 dikurang X dikuadratkan. Dan ini semuanya diakarkan. Sekali lagi Bapak katakan, ini soalnya selalu mengambil yang sederhana yang bisa diakarkan. Seperti itu. Jadi ini 20 diakarin menjadi berapa?
Nah, belum bisa ya diakarin, jadi disederhanakan dulu ya. Ini sama-sama dibagi 5 semua nih. Sebelah sini dibagi 5, sebelah sini dibagi 5. 20 bagi 5 itu 4, 45 bagi 5 itu 9. Ini yang kemudian bisa kita akarkan seperti itu. Akar 4 2, akar 9 3, akar x kuadrat x. Yang ini hilang pangkatnya, tinggal 15 kurang x. Berarti kita tinggal kali silang. 2 kali 15 30, 2 kali x 2x. Jadi 30 kurang 2x sama dengan hasil kali silang yang ini 3x. 2x ini pindah ke sebelah kanan, jadi 3x kurang 2x itu 1x. Berarti x sama dengan 3. Sorry ya, ini negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi 3x tambah 2x 5x hasilnya. Jadi 5x sama dengan 30 ya. Ini udah pindah, ini sisanya tinggal di sebelah sama dengan ini. Jadi 5x sama dengan 30, x sama dengan 30 per 5. Jawabannya adalah 6 cm dari titik A. Oke, demikian saja.